ya boleh dikatakan kita atau mungkin kalau boleh dibilang apakah sejarah itu berulang gitu kan, ada semacam adigium seperti itu, atau mungkin kitanya juga tidak berpikiran maju istilahnya, jadi ya begitu saja muter-muter aja di situ. Jadi ya boleh dikatakan ada hal-hal yang sebenarnya pernah terjadi gitu di masa lalu. Ya, kalau tadi sudah saya katakan, ini memang kalau dalam sejarah kan itu ada namanya dinamika ya, ada namanya perubahan. Jadi kalau misalnya mungkin tadi disinggung masalah prostitusi, eh, dari dulu memang sudah ada gitu kan, hanya mungkin bentuknya sekarang berbeda, kan ada apa, prostitusi online gitu ya, Ya. yang sekira ini juga menjadi fenomena yang apa, pada masa lampau itu juga ada, tapi dengan bentuk yang berbeda. Dan kalau misalnya apakah ini bisa dihilangkan atau bisa kita menggunakan istilah diberantas ya, sejauh ada permintaan ya, Iya. atau ada itu, atau penawarannya pasti ada gitu kan. Kita Iya. bicara misalnya dalam hal prinsip ekonomi, Iya. belum Iya. lagi nanti bicara faktor kemiskinan gitu kan. Jadi Iya, betul. saling berkelindan, saling berkaitan, dan itu tidak akan bisa selesai. Mungkin ya entah mungkin sampai kapan ya, sampai benar-benar pada satu titik selesai ya, saya tidak tahu. Tapi memang prosesnya seperti itu. Dan ini bukan persoalan yang sederhana kalau kita boleh katakan. Iya sih ya Mas. Jadi memang karena isunya tuh bukan hanya semata-mata soal seksualitas aja, tapi kan juga soal ekonomi juga ya. Dan itu kayaknya memang udah paling susah sih ya kalau maksudnya kalau kita bilang oke, jadi harus ngapain nih gitu supaya selesai masalahnya. Mas, tapi boleh nggak sih karena tadi juga kita bilang bahwa prostitusi itu adalah masalah bukan hanya sekedar masalah seksualitas belaka, tapi juga masalah ekonomi gitu ya. Sebetulnya boleh nggak sih kalau ada nggak sih bisa nggak sih kita bilang bahwa sebetulnya persoalan atau hal-hal yang tabu yang menyangkut seksualitas itu sebetulnya ya memang eh, boleh dibilang banyak campur kepentingan ekonomi, politik, jadi sehingga seperti semacam komoditas aja gitu. Betul nggak kalau misalnya kita bilang seperti itu gitu? Kalau misalnya seperti itu ya mungkin bisa bisa kita sebut seperti itu ya, menjadi komoditas ya, menjadi sesuatu yang bisa diperdagangkan istilahnya. Dan eh, sampai sekarang ini juga belum ada pemecahannya ya, bahkan mungkin semakin boleh dikatakan semakin rumit ya, kan perdagangan manusia ini satu isu yang juga sampai sekarang ini menjadi isu yang boleh dikatakan hampir di semua negara itu mengalaminya gitu dan menghadapinya. Ini sudah ada pada masa kolonial, itu ada apa, perdagangan manusia. Jadi dengan berbagai macam alasan, dengan salah satu alasannya itu ekonomi. Dan eh, kalau misalnya kita kita lihat juga negara-negara mana yang apa namanya boleh dikatakan terlibat ya, negara-negaranya itu tua juga gitu. Jadi istilahnya apa ya, boleh dikatakan mungkin kalau saya boleh pakai istilah lingkaran apa, setan gitu ya. Jadi ya udah muter aja di situ. Kalau misalnya ada yang mungkin mencoba untuk menghilangkan ya mungkin hanya sesaat, setelah itu muncul lagi dengan bentuk yang berbeda, dengan apa mungkin dengan karakter yang berbeda, tapi eh, modusnya atau mungkin modelnya ya sama seperti itu. Sungguh pelik nih. Wah, ini sore-sore sambil ngeteh kan ceritanya, tapi Ya, ternyata isu minum yang dulu ya, minum. minum dulu Mas. Aduh, ini mungkin Bu Ibu dan teman-teman juga sambil bingung juga nih mau nanya apa, karena kayaknya masalahnya pelik ya. Memang begitulah kehidupan. Kalau kata Mas Ahmad, selalu ada dinamika, tapi sebetulnya persoalannya itu-itu aja. Mas, boleh nggak ini salah satu yang saya baru, oh ternyata gitu ya, itu adalah soal tulisan yang politik kawin campur pas masa VOC. Jadi sebetulnya harusnya penjajah ya sebetulnya. Aduh ini kalau ibu-ibu juga penjajah itu sebetulnya mereka itu tadinya nggak boleh menikah campur, tapi karena sulit perempuannya dibawa ke sini, ya udah akhirnya sama perempuan lokal gitu. Itu bener nggak sih Mas? Maksudnya
boleh diceritain nggak sedikit mungkin Bu Ibu dan teman-teman ada yang apalagi nih selain prostitusi gitu kan Oke. tentang bukunya? Ya berarti ini maksudnya masa Hindia Belanda ya. Kalau masa VOC kan juga agak berbeda nih. Ini masa Hindia Belanda. Persoalan pernikahan campuran ini itu tadi dianggap tabu ya, dianggap sesuatu yang tidak boleh gitu karena memang perkawinan antara terutama pria Belanda atau orang Eropa dengan penduduk pribumi itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena nanti terkait dengan status hukum. Jadi ini kalau tadi ekonomi ya, ini hukum. Karena hukum yang ada ketika itu tidak memperkenankan orang Eropa menikah dengan wanita pribumi. Kenapa? Nanti kalau anaknya lahir, nah anaknya ini jadi apa ini gitu kan? Karena campuran kan, Belanda atau Eropa bukan, pribumi juga bukan. Dan ini menimbulkan masalah baru ketika itu. Kalau sekarang kan orang berlomba-lomba itu ya. Jadi apa cari bule lah, cari orang kulit Sekarang putih jadi supaya. selebgram Nah, Mas. betul. Ketika masa itu bahkan sampai tahun 50-an, 1950 itu bukan suatu hal yang menguntungkan, memalukan. Jadi kalau ada keturunan bule, mereka berupaya untuk menyembunyikan itu. Jadi kembali ke masalah yang tadi itu ya, tidak boleh, tidak diperkenankan, tapi ada saja karena ini terkait dengan kebutuhan ya. Kita bicara kebutuhan. Jadi ketika para tuan-tuan tadi ya, atau mungkin tadi menggunakan istilah penjajah itu datang ke sini kan mereka tidak membawa para wanita, perempuannya belum diajak. Jadi mereka sendiri datang ke sini, kemudian datang misalnya mereka bekerja di perkebunan yang sepi, jauh dari mana-mana. Nah, bagaimana gitu kan? Tapi ada beberapa cara ya. Mereka ini meminta atau memperkerjakan perempuan pribumi untuk menjadi semacam pengurus rumah tangga. Awalnya itu pengurus rumah tangga, jadi membantu masak, membereskan rumah, sampai akhirnya untuk urusan kasur. Nah, pada soal ini ini jadi masalah kan? Akhirnya nanti ada istilah nyai gitu kan. Nyai yang sebenarnya ini bukan istilah yang berkonotasi awalnya itu kan kalau kita bicara nyai, ya itu hal yang baik gitu ya, positif ya. Nyai dengan kiai itu kan itunya pasangannya. Tapi ketika Eropa masuk atau Belanda masuk ini berubah. Ya, maksudnya kenapa? Mereka ingin supaya nyai ini dianggap dihormati gitu. Jadi asal alasannya itu. Nah, nanti kalau misalnya mereka melahirkan anak, nah anaknya ini yang apakah si bapaknya ini, ayahnya ini mau mengakui atau tidak. Kalau mau mengakui, dia akan menjadi orang Eropa, diangkat jadi orang Eropa. Sedangkan istrinya ya katakanlah dalam tanda kutip ya, karena kan belum dinikah secara resmi, ya tetap seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya si bapak ini mau pulang kembali ke Belanda, ya anaknya misal dibawa atau ditinggal dengan status tadi orang Eropa. Nah, kalau misalnya dia tidak diakui, ya sudah, entah jadi apa itu kan, karena ketika itu orang Indo itu yang hasil perkawinan campur itu tidak ada statusnya. Kalau dilihat statusnya ketika itu kan yang paling tinggi adalah orang Eropa ya, kemudian yang kedua itu orang Timur Asing, Vreemde Oosterlingen istilahnya dalam bahasa Belanda. Yang ketiga pribumi. Nah, orang Indo ini masuk di mana gitu kan? Di pribumi bukan, di Eropa bukan, Timur Asing juga bukan. Akhirnya mereka ini nantinya ya akhirnya menunggu saja kalau statusnya itu diakui dia akan jadi orang Eropa, kalau misalnya tidak sudah terima nasib gitu. Jadi ada istilah nanti ada semacam ini pergerakan orang-orang Indo ini. Ini juga menarik juga nih orang Indo di Indonesia pada masa Hindia Belanda ini juga menarik karena nanti mereka juga menjadi bagian dari terbentuknya nasionalisme di Indonesia. Karena ini kan mereka sebagai katakanlah yang punya akar di sini gitu kan ya. Iya. Walaupun dan mungkin korban juga ya Mas. Ya, gimana nih kan saya nggak minta dilahirkan, kenapa tahu-tahu nggak dikasih status gitu kan? Jadi mungkin antara sebel juga gitu ya. Contohnya itu kan itu film Bumi Manusia ya atau karya Pram itu saya kira ini salah satu contoh yang baik ya kalau kita lihat kan ketika di pengadilan bagaimana itunya perlakuannya seperti apa. Wah, ini pelik. Waduh, ini Bu-ibu, teman-teman, sobat buku Kompas, silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya atau misalnya mau tahu ada gali lagi dong Mbak Putri nih yang bagian ini, bagian itu gitu kan. Soalnya ini sebetulnya tulisan-tulisannya singkat ya Mas ya. Jadi benar kalau dibilang nggak harus misalnya sekali duduk baca 1-2 cerita itu enak banget sih sebenarnya kalau buat Bu Ibu dan teman-teman yang udah
aduh ini buku sejarah nih aku kayaknya nggak kuat kok, aku aja semangat gitu membacanya gitu. Soalnya ada pengetahuannya tapi bisa diterima juga gitu, populer gitu. Ini udah banyak sih yang aku tanda-tandain, jadi sementara masih menunggu Ibu dan teman-teman. Mas, ini penasaran deh. Kan kalau misalnya buku itu tuh pasti ada editornya ya. Cuman kan kalau misalnya ini bukunya sangat spesifik seperti ini, itu biasanya peran editor tuh sejauh apa sih, Mas? Apakah sampai ke harus kayak nanyain soal ini sumbernya gimana, atau lebih ke oh ini supaya populer gitu? Ada yang memang melihat atau katakanlah terkait dengan apa, karena ini kan juga bukan buku yang sifatnya fiksi ya gitu ya. Ya. Jadi ini sumbernya benar nggak itu? Jadi ada semacam apa permintaan untuk konfirmasi, atau mungkin juga ada beberapa yang apa dia diubah lah gitu. Karena juga ketika versi awal saya juga agak sedikit takut juga ini, karena ini bisa nggak ya diterima, karena ada istilah-istilah yang apa kalau misalnya di TV tuh dikasih blur gitu ya, dikasih. Jadi ya terima kasih juga ini untuk editornya sudah membuat buku ini jadinya apa Aman lah bisa ya. aman lah gitu lah. Saya juga awalnya kan deg-degan juga ini bisa nggak nih, karena ada beberapa yang seperti itu. Oh gitu. Berarti jadi ada soal faktanya juga, ada soal arahan-arahan supaya narasinya lebih aman gitu ya, Mas ya. Wah, berarti berat juga ini editor kayak gini ya. Ya, walaupun mungkin semua editor itu pasti ada tantangannya masing-masing. Gimana? Ayo, Ibu, teman-teman, silakan kalau ada yang mau tanya. Sebentar, aku juga sambil melihat. Mas, ini kita sekalian nih, mumpung bisa langsung nanya sama Mas Ahmadnya. Kalau ini ada bagian juga yang membahas soal homoseksualitas di Indonesia ya, udah ya waktu di sini ya gitu. Boleh diceritain dikit nggak, Mas? Apa sih yang ada di buku ini yang membahas soal kayak homoseksualitas tapi di masa lampau? Masa lampau. Ya, ya, kalau kita lihat itu kan juga terkait dengan budaya ya. Kalau misalnya kita bicara apa masalah ini ya, jadi kita lihat ke belakang lagi budaya di Indonesia itu tidak lepas dari itu, walaupun dengan mungkin konsep atau nama yang berbeda ya. Tapi setidaknya ketika misalnya ini berhubungan dengan terkait dengan lelaki itu bukan hal yang apa sudah apa bukan hal yang baru lah, katakan seperti itu. Kemudian nanti pada saat Eropa atau orang Belanda ini masuk, ya ini boleh dikatakan kita jadinya tahu mengenai oh itu namanya homoseks gitu ya. Jadi ketika mereka belum ada dengan nama yang berbeda. Jadi kalau misalnya di dalam buku ini kan terkait dengan ada istilahnya gemblak gitu ya yang berhubungan dengan budaya. Kemudian misalnya di Sulawesi juga ada seperti itu. Nah, ketika Eropa masuk ini jadi ada semacam pengetahuan baru gitu. Oh, ini namanya adalah apa istilahnya homoseksual gitu ya, atau mungkin gay gitu segala macam. Dan ini sampai pada apa ranah hukum. Jadi ketika masuk ke ranah hukum juga jadi permasalahan juga, ini masuknya dalam hal apa gitu kan, karena kan ini terkait dengan bukan yang sifatnya apa katakanlah bisa dimasukkan begitu saja ke dalam bukan ranah publik ya, Mas, bukan ya? ranah publik. Jadi bagaimana ini cara ininya gitu. Dan ya ini kalau saya terus terang juga tidak begitu memahami secara utuh ya, hanya mungkin di situ juga hanya tidak banyak, tapi setidaknya ini adalah hal yang sesuai dengan judul buku ini kan, tabu, tapi ya sebenarnya juga bukan tabu gitu. Jadi ini mungkin terkait dengan dinamika tadi ya, semakin kesini kan jadi semakin ada hal-hal yang sebenarnya dulu kayaknya nggak dilarang deh, atau dulu kayaknya juga nggak ini, sekarang aja dilarang gitu. Kok bisa begitu ya? Itu tadi kita juga mengalami proses juga kan. Mungkin sekarang yang apa ibu-ibu ini kan dulu juga suka mana gitu, sekarang karena sudah punya buntutnya banyak ya bisa dibatasi gitu kan. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang apa dulunya biasa sekarang jadi hal yang luar biasa gitu. Iya. Dan mungkin kalau dulu itu konteksnya lebih bagian dari ritual adat ya, Mas ya. Di sini ditulis soal di Sulawesi ada menggambarkan tentang bisu pendeta yang tidak bergender.
Dan kayaknya Betul. sebenarnya sampai sekarang masih ada ya, Mas Masih ya? ada sampai sekarang. Dan nggak maksudnya nggak ada hukum Indonesia belum ada yang mengatur ini bisu Ya, tuh nggak boleh atau apa gitu, karena itu bagian betul. dari budaya. Lalu di sini juga soal seudati ya, Mas, apa sih? Penari, ya. Penari seudati. Mas Ahmad juga menjelaskan ini praktik perjantanan hubungan seksual antara pria dewasa dan anak laki-laki. Jadi mungkin kalau dulu memang konteksnya lebih ke ritual adat ya, tapi ya semenjak ada masuk agama, mungkin ya agama yang dibawa dari barat ya, jadi ada suatu hukum atau persepsi soal permasalahan ini gitu. Aduh, ini menarik banget nih, mungkin ibu-ibu, teman-teman, sobat buku Kompas yang kritis-kritis dipersilakan nih kalau mau bertanya. Lalu, oke, tadi kita udah nanya soal kaitannya soal hal-hal yang tabu ini dengan politik, kekuasaan, dan ekonomi. Nah, ini ada yang menarik nih, Mas. Kayaknya rada beda nih. Ada nggak alasan khusus membahas soal Nyi Roro Kidul, Ratu Kidul, dan Nyi Blorong? Karena kayaknya ini nggak tahu nih tabu atau enggak, tapi kayak wah, Nyi Roro Kidul, aku langsung kayak semangat gitu membacanya. Ada alasan khusus nggak, sama apa sih yang dibahas gitu? Mungkin biar Bu Ibu dan teman-teman juga Ya, ada. oke.